Shalom. Sekali lagi, shalom. Lagi, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, baiklah pagi hari ini mari kembali kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Di dalam pujian penyembahan kita, di dalam doa dan di dalam firman, kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tatanan hidup yang baru. Untuk KGBI Kasih Karunia Sandai akan beribadah bersama-sama dengan jemaat mulai tanggal 7 bulan Juni. Siapkan hatimu. Hari ini adalah minggu yang terakhir kita akan ibadah seperti ini. Kita merindukan bisa bersekutu bersama-sama dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Dan pagi hari ini saya mau mengajak biarlah kita dapat menikmati pujian dan penyembahan kita bersama di minggu ini, dan biarlah kita boleh memuliakan Allah Bapa di sorga. Buka hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan, menyembah Dia, menikmati kuasa kasih-Nya di dalam kehidupan ini, hari ini, di dalam penyembahan kita. Haleluya. Bersama-sama rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Aku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahku. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
Tuhanmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari katakan sekali lagi dengan imanmu, saudara. Rasakan biarlah kuasa Allah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Buka hatimu dan biarlah Roh bekerja di dalam hidupmu, dan biarlah kau akan merasakan kuasa Allah akan menyertai kehidupanmu. Buka hatimu, katakan, Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Buka hatimu, buka hati
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Bapa, kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang sudah menjaga memelihara kehidupan kami, menganugerahkan kami nafas kehidupan. Kami ada di minggu pagi hari ini menaikkan pujian penyembahan kami di dalam doa kami, di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau memperingati bagaimana ya Tuhan hari ketuangan Roh Kudus itu datang memenuhi para rasul dan murid-murid-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu memperingati hari ketuangan Roh Kudus di hari ini. Dan kami rindu biarlah ya Bapa, penyembahan kami ini, ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur oleh karena anugerah Allah kita sedang memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke sorga 10 hari sesudahnya, ada lidah-lidah api di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua di sana diceritakan. Dan kita mengenalnya dengan hari ke-50 atau hari ketuangan Roh Kudus. Mari kita mau bersorak-sorai. Kita mau menikmati bagaimana anggur baru dicurahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya itu terjadi ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini, ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini terima anggur baru, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia akan mencurahkan rohnya ke atas kehidupanmu. Amin. Haleluya.
dosa telah dimaafkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Oh, lagi anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru
penuh dan ada gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Kita mau tetap bersemangat bersama-sama dengan Tuhan. Ketika anggur baru dia curahkan, dia mau agar supaya ketika ada gerakan roh Allah di tempat ini, di rumah Bapak Ibu Saudara, dia mau agar supaya kita mau terus memuji, menyembah Tuhan. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Sebagaimana engkau haus akan air kehidupan,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah memenuhi, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan di hidup, pulihkanku, oh di hidupku, di hidupku. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus memenuhi tempat ini, mengalirlah Roh Kudus memulihkan kami, mengalirlah Roh Kudus di hidup kami. Kami rindu Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Mengalirlah ya Roh Kudus memenuhi hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah memenuhi hidup kami di tempat kami. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Bapa, biarlah ya Tuhan, kami selalu rindu untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu, sebagaimana tanah kering yang ketika disirami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan akan menjadi hidup dan tidak layu lagi. Demikianlah jiwa kami ya Tuhan yang haus akan Engkau. Kami rindu biarlah firman kehidupan itu ya Tuhan mengaliri kehidupan, hidup rohani kami, membentuk kami ya Tuhan, menegur kami ya Tuhan, membimbing kami ya Tuhan, dan biarlah boleh memberikan kami kekuatan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman yang akan kami baca dan yang akan diuraikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, bisa mengambil Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-16. Kita mau bacakan ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15 kita akan bacakan bersama-sama. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahwa akan datang saatnya, bahwa bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
Ayatnya yang keempat, pekerjaan penghibur. Ini akan kita uraikan bersama-sama. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan saya dan saudara. Memang Yesus harus naik ke sorga supaya penghibur itu, Roh Kudus itu datang. Dan diceritakan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8, kalau Dia naik ke sorga, Roh Kudus itu akan datang dan Ia akan menginsafkan semua orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Di mana ketika Yesus naik ke sorga, firman Tuhan jelas di dalam ayat yang ke-9 di sana lagi dikatakan, memang dosa, memang kebenaran, memang penghakiman. Mengapa, saudara? Saya selalu percaya bahwa kita sedang ada hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Kapan Tuhan datang itu adalah waktunya Tuhan. Dan sebaiknya bagi saya dan saudara, seperti tema di dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, ketika dia naik ke sorga, percayalah bahwa Dia akan datang lagi pada kali yang kedua. Bagaimana? Apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika menantikan kedatangan Tuhan? Saya berkata, kita harus menjadi saksi. Saya berkata kemudian, biarlah kualitas kehidupan rohani kita diperbaiki di hadapan Tuhan.
Dan saat pagi hari ini saya kembali mau mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika dia naik ke sorga, memang itu harus terjadi, tetapi ada penghibur yang akan dia kirim. Karena kita sedang merayakan hari ketuangan Roh Kudus pada hari ini, di mana waktu hari ke-50 setelah peristiwa mulai dari penyalipan kematian Yesus sampai pada hari ketuangan Roh Kudus yang terjadi di Kisah Para Rasul, kita melihat kalau kita baca ada banyak peristiwa dahsyat yang terjadi di sana, saudara. Dan itu sudah terjadi ketika dia naik ke sorga dan dia memberikan itu kepada para rasul. Dia memberikan itu kepada para murid-muridnya yang ada bersama-sama pada waktu itu. Sehingga ada banyak kesaksian, ada banyak cerita berita yang mereka dengar, yang sudah disampaikan. Dan hal itu sudah terjadi. Tetapi saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8, dia berkata saat ini ketika dia sudah naik ke sorga, dia akan mengirimkan kita penghibur dan dia memiliki tugas. Dia mengirimkan penghibur yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagi setiap orang yang percaya, ketika engkau ingin menikmati bagaimana Roh Kudus itu terus memenuhi kehidupanmu, bagaimana Roh Kudus itu membimbing, menuntun engkau ke dalam jalan kebenaran, engkau harus percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan menerima Roh Kudus, engkau akan menerima kuasanya. Tetapi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Dan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ada tugas daripada Roh Kudus. Ketika Ia datang, yang pertama firman Tuhan berkata, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada tiga hal. Ada tiga hal. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, firman Tuhan ditulis Dia akan menginsafkan. Kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan insaf itu artinya menyadarkan. Kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, elenko ini memiliki bermacam-macam makna. Mau menegur, meyakinkan, dan lain sebagainya. Tetapi saya suka menggunakan kata menegur. Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8, saya menyelidiki di dalam leksikon Tyers, saya menggunakan Tyers. Dia berkata bahwa Yohanes pasalnya yang ke-8, yang ke-16 ayat 8, Efesus 5 ayat 11, 2 Timotius 4 ayat 2, itu menggunakan kata tegur. Saudara, jadi begini. Ketika Yesus naik ke sorga, ada Roh Kudus datang, tetapi Dia memiliki tugas. Tugasnya apa? Kalau bahasa ini berkata menginsafkan. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata menyadarkan. Tetapi kalau bahasa Yunaninya berkata, yang saya ingin gunakan adalah menegur. Saudara, saya sekali lagi percaya Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan Dia mau supaya kita mempersiapkan diri kita. Minggu kemarin saya berkata mempersiapkan kehidupan rohani kita. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa tugas daripada Roh Kudus ketika Yesus naik ke sorga, Dia mau menegur dunia. Dunia ini saudara
adalah tatanan kehidupan setiap orang yang sedang diam di muka bumi ini. Setiap orang yang sedang diam di muka bumi ini, yaitu saya dan saudara. Tidak terkecuali mulai dari setiap orang yang mengerti, mendengarkan, sampai kepada mulai orang-orang awam sampai kepada hamba-hamba Tuhan, siapapun, ini yang Tuhan mau ingatkan. Karena memang ini adalah tugas dari kita sebagai orang percaya yang harus kita pahami. Kita yang ada di dunia ini, Roh Kudus datang untuk menegur kita akan dosa. Mari kita mulai, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa kita harus ditegur akan dosa? Karena saya dan saudara, kita rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Di dalam perkataan, keinginan mata kita, keinginan daging kita, sehingga saya dan saudara rentan jatuh di dalam dosa. Dan saat pagi hari ini, Roh Kudus mau mengingatkan kita, mau menegur kita yang hidup di dalam dosa, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudara, sebenarnya yang dimaksudkan dengan firman Tuhan di sini bukan saja kelakuan kita, bukan saja perbuatan kita yang jatuh di dalam dosa, yang selalu berbuat dosa, yang selalu ingin berbuat dosa, yang selalu suka dengan dosa, tetapi setiap orang yang tidak mau menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat adalah berdosa besar. Itu kalau kita lihat konteks ayat ini. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah berdosa. Kalau kita melihat konteks ayat ini, saudara. Saudara dan saya, mengapa Roh Kudus datang? Mau menegur saya dan saudara supaya kita insaf, supaya kita sadar, supaya kita mengerti bahwa kita sudah berbuat dosa, kita sudah jatuh, kita akan dihakimi, kita akan dihukum. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini mau memberitahukan kepada kita semua supaya kita kembali, jangan lagi berbuat dosa. Dosa apapun yang engkau lakukan pada hari ini, firman Tuhan berkata, tinggalkan itu. Kalau engkau tidak meninggalkan dosamu, engkau akan binasa dengan dosamu. Jangan saudara pikir ketika engkau mati engkau binasa, selesai. Oh tidak. Ada hal yang ketiga, ada penghakiman. Saudara, saat pagi hari ini Roh Kudus mau mengingatkan kita supaya kita insaf, supaya kita sadar. Tetapi saya mau memakai kata menegur. Engkau yang berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi. Kembalilah kepada Tuhan. Engkau yang sudah sering diinjili, yang sudah sering mendengarkan kesaksian, tetapi engkau juga tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau memiliki kehidupan kekal. Mau menegur akan setiap dosa. Segala pelanggaran yang melawan hukum Allah adalah dosa. Dan saat pagi hari ini, kalau engkau berbuat dosa, berhenti, bertobatlah dan datang kepada Yesus. Jangan main-main, saudara.
Saya percaya Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Kita tidak tahu waktunya, tetapi saya menyayangkan sebelum Tuhan datang kita sudah mati, dan kita mati di dalam dosa, maka kita akan dihukum. Bagaimana cara supaya saya dan saudara tidak akan dihukum? Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diampuni. Oh, Roh Kudus datang. Dia memiliki tugas menginsafkan, menyadarkan, menegur, agar supaya setiap orang yang berbuat dosa diselamatkan. Agar supaya setiap orang yang belum menerima diyakinkan bahwa hanya Dia, Yesus, yang dapat mengampuni dosa-dosamu. Itu sudah terjadi. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan itu sudah terjadi. Dan ini adalah saat yang terbaik bagimu ketika engkau mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, saudara, kita cepat saja. Mengapa kebenaran? Dan ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan, Ia akan menyadarkan, Ia akan menegur dunia akan dosa dan kebenaran. Mengapa kebenaran? Karena hanya Dia satu-satunya Allah yang benar. Saya mau mengajak kita mengingat kembali peristiwa Kalvari, peristiwa Golgota. Apa yang terjadi ketika Yesus disalib? Apa yang terjadi ketika Dia menyerahkan nyawanya? Apa yang terjadi, saudara, ketika Dia berkata, sudah selesai? Ada perkataan dari perwira yang menjaga salib Yesus, dan dia berkata, sungguh Dia ini orang benar. Hanya Yesus yang benar, saudara. Bapak ibu saudara yang ada di rumah, hanya Yesus yang benar. Masalahnya sekarang ini, kita yang ada di dunia ini mau mengikuti yang benar atau yang salah. Kalau kita tahu Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, mengapa kita harus mengikuti hal-hal yang salah? Saya mau mengajak kembali Bapak Ibu yang sedang ada di rumah. Saya mau menegur sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Yesus itu adalah kebenaran, mengapa kita mau mengikuti hal-hal yang salah? Yang harus kita ikuti adalah Yesus, karena Dia Allah yang benar dan satu-satunya Allah yang benar. Hanya Dia, saudara. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Ikutilah Dia. Memang saudara, saya mengingat lagu sekolah minggu seperti ini. Katanya, di dalam dunia itu ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar, jiwamu mau mati. Tetapi yang sempit, jiwamu berglori akan ke surga. Mana yang akan kita pilih? Saudara, kebenaran terang menderang. Tetapi kecenderungan manusia mau melakukan kesalahan karena kita hidup di dalam dosa. Bagaimana supaya kita mau terus melakukan kebenaran? Saudara, hiduplah di dalam Yesus. Hiduplah di dalam bimbingan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana saya mau hidup di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus? Terima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan dibimbing. Kehidupanmu dari hari ke hari akan diubahkan menjadi sempurna sama seperti Kristus. Saya katakan tadi,
tidak terkecuali orang-orang awam, pendeta-pendeta, nabi-nabi sekalipun rentan di dalam dosa. Bagaimana supaya saya dan saudara mau hidup di dalam kebenaran? Kita mau hidup bergaul dengan Allah. Kita mau hidup bergaul dengan Roh Kudus. Membiarkan hari ke hari kehidupan kita dibimbing, dituntun, dipimpin, dipegang oleh Tuhan. Supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus datang, dia punya tugas menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Hanya Yesus yang benar. Seperti yang dikatakan oleh perwira yang sedang menjaga salib Yesus. Dia berkata, sungguh dia ini orang benar. Hanya dia, tidak ada yang lain. Bapak Ibu mau memilih yang mana? Tetapi kalau Bapak Ibu memilih yang salah, pagi hari ini saya mau menegur engkau berbalik. Pilih jalan yang benar. Jangan sampai engkau binasa di dalam jalan yang salah. Kalau engkau binasa, mati di dalam jalan yang salah, engkau akan ke neraka yang kekal. Saudara, pilih. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau memilih Yesus, hidup di dalam kebenaran, saya percaya kehidupanmu akan diubahkan. Kehidupanmu akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, firman Tuhan berkata, ketika ia datang, ia akan menginsafkan, ia akan menyadarkan, ia akan meyakinkan, ia akan menegur dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, Yohanes mencatat bahwa raja dunia ini, setan itu, telah dikalahkan oleh Yesus dan telah disampaikan oleh Yesus. Tetapi saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan dihakimi di akhir daripada kehidupan kita. Setan itu sudah dikalahkan. Dia dihakimi, tetapi kehidupan saya dan saudara akan dihakimi ketika waktunya tiba. Saudara, jangan kita sedang berpikir segala sesuatu yang sedang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya itu lumrah-lumrah dan sah-sah saja. Ingat saudara, ada penghakiman, ada penghakiman. Segala apa yang sedang kita buat, segala apa yang sedang saya dan saudara lakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada penghakiman. Oleh sebab itu Roh Kudus mau mengingatkan kita pagi hari ini, bagaimana ketika dia datang, dia mau menginsafkan, dia mau menyadarkan, dia mau meyakinkan, dia mau menegur saya dan saudara akan setiap dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada penghakiman. Saya dan saudara di akhir daripada kehidupan kita, ketika Yesus datang, kita akan dihakimi menurut segala perbuatan-perbuatan kita. Jangan kita berpikir setelah hidup, mati, selesai. Oh tidak saudara, ada penghakiman. Ada penghakiman. Sebagaimana pengadilan di dunia, ada hakim-hakim di dunia yang sedang memutuskan perkara yang benar dan perkara yang salah. Tuhan Yesus, dia adalah hakim yang adil. Dia melihat segala perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan, yang salah di hadapan Tuhan. Itu semua diketahui oleh Allah, hakim yang adil. Pada waktunya kita akan dihakimi. Kita akan menerima vonis orang benar, atau kita akan menerima
Kita akan menerima vonis orang benar dan kita akan ke sorga, atau kita akan menerima vonis orang bersalah dan kita akan ke neraka. Hanya itu saudara, penghakiman. Ada penghakiman di hari akhir, bila mana dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini dan segala isinya akan lenyap. Jadi dunia ini yang adalah benda-benda mati yang ada di dunia ini semuanya akan hancur. Tetapi dunia ini di mana saya dan saudara yang tinggal di dunia ini, orang-orang yang ada di dunia ini, kita akan dihakimi. Saudara, saat ini Roh Kudus mau menegur kita akan dosa dan jangan engkau marah. Roh Kudus mau mengingatkan bahwa hanya Yesus kebenaran. Engkau harus menerima itu. Roh Kudus mau mengingatkan kita bahwa ada penghakiman. Engkau harus waspada, saudara. Supaya engkau tidak waspada, hiduplah di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara yang sudah mengaku percaya, tetapi engkau jatuh lagi ke dalam dosa, saat pagi hari ini Roh Kudus mau menegur, Roh Kudus mau meyakinkan, Roh Kudus mau mengingatkan supaya engkau berbalik kembali lagi, datang kepada Allah, hidup di dalam kebenaran karena ada penghakiman. Saya percaya ketika kita mau mengerti akan ketiga hal ini, kehidupanmu akan terus dibimbing, kehidupanmu akan terus dituntun supaya engkau berjalan di dalam kebenaran Allah dan engkau akan menikmati berkat-berkat Allah di dalamnya. Haleluya! Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita pagi hari ini, esok dan seterusnya. Saya mau berdoa untuk kita. Biarlah setiap pergumulan kita sedang akan memasuki fase new normal untuk kehidupan bangsa kita dari COVID-19. Tetapi saya mau berdoa biar supaya setiap umat-umat Tuhan, setiap orang-orang percaya mengerti bahwa ketika ada teguran, ketika ada firman yang mau mengingatkan kita dari jalan kita yang jahat, yang salah untuk kembali kepada yang baik, yang benar, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia tidak mau kita binasa, tetapi Dia mau kita memilih kehidupan yang kekal. Kan ada penghakiman. Kita mau berdoa bersama-sama, dan saya mau berdoa khusus untuk umat-umat Tuhan yang sedang saya layani. Kita mau berdoa untuk bangsa ini, kita mau berdoa untuk setiap daerah, dan biarlah kita mau menikmati kuasa Allah di dalam doa kita. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara. Bapak Ibu, apa yang sedang menjadi pergumulan kita saat ini, yang kita harus mengerti supaya kita boleh mengalami kuasa Allah, bahwa ketika Dia naik, Yesus naik ke sorga, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menginsafkan, untuk menyadarkan, untuk meyakinkan, untuk menegur saya dan saudara akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, supaya kita boleh menikmati
bangsa kami ke dalam tangan, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa kami ya Tuhan. Tidak terkecuali kami yang ada di bangsa ini. Ketika kami ya Tuhan menyadari sudah melakukan dosa, kami mau memohon pengampunan. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, kami sedang memohon pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami dari COVID-19 yang mewabah di bangsa kami. Tuhan, tolonglah mengampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan dari segala krisis corona yang sedang kami alami. Tuhan, berikan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat ya Tuhan. Pemerintah pusat, daerah yang ada di desa-desa juga, masyarakat yang ada di kota-kota, yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, supaya dapat bekerja sama dengan pemerintah, mendukung setiap program pemerintah, lebih khusus ya Tuhan untuk protokol kesehatan sehubungan dengan COVID-19, supaya semua bangsa ini boleh mengalami pemulihan yang sama. Tuhan, tolonglah pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, yang sedang bekerja dengan kuat tenaga mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat dan marifat serta takut akan Tuhan. Mau berdoa untuk setiap unsur pembantu jajaran para menteri, ada TNI, Polri ya Tuhan. Ada pemerintah-pemerintah yang ada di daerah-daerah, gubernur, bupati, bahkan kecamatan, kelurahan dan kades ya Tuhan, kepala dusun sekalipun. Tolonglah ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat-Mu ya Allah, supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, berikanlah mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk para medis yang sedang ada di garda terdepan menangani virus corona. Tuhan Yesus, tolong. Ada petugas kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas, ada perawat, ada bidan, ada dokter ya Tuhan. Tolonglah mereka, karuniakan mereka kesehatan dan kekuatan. Jaga lindungi tubuh mereka terhubung dengan kuasa darah Yesus. Berikan mereka penghiburan, kekuatan senantiasa ketika mereka
nama Yesus diberkatilah mereka oleh Tuhan. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang sedang dikerjakan oleh tangan umat-umat Tuhan, di dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati kehidupan, karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, mulai dari bayi sampai kepada orang dewasa yang ada di gereja. Di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Donatur dan sponsor diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami ya Bapa, biarlah ya Tuhan, karuniakan kami kesehatan, kekuatan. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka dan kesakitan. Haleluya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Allah Bapa di sorga. Jauhkan kami dari segala malapetaka dan kesakitan. Berkatilah setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kami. Berkatilah umat-umat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Jauhkanlah kami dari segala kesakitan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah ya Bapa. Kami mau taruh serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan dengan memohon berkat Allah. Kiranya Engkau Allah memberkati umat-umat Tuhan. Biarlah berkat Allah dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap orang yang percaya dan terima berkat, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan saudara. Selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya, haleluya.